Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Devia World Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexei bab 5333. Layu Ming Xuanji masih menggelengkan dengan darah di lehernya dan mata di wajahnya terbuka lebar. Jelas dia terkejut dengan pemandangan ini. Jika di lain waktu dia menukar rahasia Xuanji Jiyu dengan nyawanya, Alexei mungkin akan mengalihkan pandangannya. Tapi tidak kali ini. Gerbang formasi Taishuan di depan hampir hancur total, dan orang-orang di tengah formasi Taishuan menjaga Yellow Air satu persatu dengan nyawa mereka. Dan pada akhirnya ada Yan Kun dan Kaisar Iblis Jetian yang dilindungi dalam cedera. Tidak tahan, orang-orang ini adalah semua sisik terbalik Alexei. Sisik terbalik naga akan membunuhmu jika kamu menyentuhnya. Jika tidak peduli siapa itu, tidak ada jalan keluar dari kematian. Pemakan jiwa. Hantu raksasa dengan pedang panjang dan api yang diselimuti api langsung muncul di depan Alexei dan menebas praktisi mendalam layu yang telah terpisah dari mayat. Tao Isyangsi tidak memberitahu Alexei untuk tidak mempercayai orang yang layu dan misterius ini, dan dia melihat bahwa pihak lain telah menjadi kepala. Pada saat yang sama, di surga dan domain manusia, sebuah goa bawah laut yang gelap, tidak ada jejak cahaya yang terlihat. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Orang itu benar-benar mati. Aura hantu merasukinya, dan mayat-mayat di atas gua yang tampak seperti hiasan digantung di goa dalam keadaan digantung. Satu sisi batu hijau giok seperti tempat tidur ditempatkan di tengah, tetapi hanya ada cacing raksasa dengan wajah ganas di atasnya. Ini adalah Ibu Gu, sumber dari 10.000 Gu. Seorang pria berjubah hitam duduk bersila di samping batu giok. Seluruh tubuhnya bersembunyi dalam jubah hitam. Matanya seperti hantu hijau, bersinar dengan keserakahan dan kebencian terkunci. Mayat yang awalnya tergantung di atas jatuh demi satu di bawah cakar hantu pria itu. Kuming sampah ini benar-benar mati. Dewa ini telah membesarkan seorang anak Gu selama puluhan ribuan tahun. Suara tirani keluar bergema di seluruh goa. Dewa ini hanya satu langkah lagi dari kesempurnaan. Sebuah cahaya redup hijau es muncul di jari-jari pria itu, dan tirai tipis ditarik di antara cakarnya. Dan perspektif tirai cahaya jelas merupakan posisi dada dari praktisi mendalam yang cerah dan kering. Gerbang formasi Taishuan. Pria itu melihat pemandangan gerbang formasi Taishuan dihancurkan secara sepihak, dan dia tahu bahwa bukan kelompok sampah ini yang membunuh Kuming. Siapa yang membunuh muridku? Pria itu menatap layar dengan dingin, matanya penuh kebencian seperti ular berbisa. Gambar dengan jelas menunjukkan bahwa Alexei memegang pedang jahat dan matanya menyapu ke arah Kuming dengan jijik, hampir mengalahkan Kuming dengan potensi menghancurkan Kuming. Pria itu dengan hati-hati mengamati Alexei. Suaranya bergetar karena fluktuasi emosi yang hebat, dan amarahnya tidak bisa lagi menenangkannya. Alexei, aku ingin kamu mati. Gerbang formasi Taishuan, aku ingin kamu menghancurkan gerbangnya. Pria itu mengatupkan cakarnya, dan dengan nada dingin dan tegas, mayat-mayat yang tersebar di seluruh tanah diubah oleh kebrutalannya. Kekuatan gaib untuk bedak. Tekanan dingin secara bertahap menghilang. Perubahan dao surgawi di luar wilayah memberinya kesempatan untuk pulih. Jika murid ini tidak mati, dia akan dapat menginjakkan kaki di puncak di luar wilayah, dan kuil surgawi akan menyerah. Sayangnya penampilan Alexei merusak masa depannya. Layar berbalik. Semua orang di formasi Taishuan sedang melihat pedang jahat di tangan Alexei dan mayat Xuanji layu yang ditunjuk oleh pedang jahat itu. Kepala sekolah perkasa. Wusuan batuk dengan keras. Pertempuran sebelumnya telah merusak hatinya, dan saat ini dia hanya mencoba yang terbaik untuk mendukungnya. Saya akan membangun kembali formasi perlindungan gunung di gerbang formasi Taishuan di masa depan. Saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Kaisar Iblis Senior, kamu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Kaisar Iblis Jutian melambaikan tangannya lagi dan lagi, tetapi itu hanya cedera kecil padanya, dan dia tidak perlu khawatir tentang itu sama sekali. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa masalahnya sudah selesai, kelainan itu menonjol. Hati-hati! Boom! Mayat praktisi asli yang layu tiba-tiba membuat suara ledakan besar, dan daging dan darah terbang, dan telur muda seperti sutra yang tak terhitung jumlahnya meledak. Omong kosong macam apa ini? Yan Kun menelan ludahnya.
Kulit kepalanya sedikit mati rasa. Praktisi yang sangat cerah dan layu ini bukanlah manusia sama sekali. Serangga Gu, kaisar iblis yang menutupi surga, sedikit mengernyit memandangi telur-telur muda di seluruh tanah. Pada saat ini beberapa telur muda menetes dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menggeliat dan merangkak menuju murid-murid sekte formasi Taishuan. Mata Alexei menyipit dan dia secara alami merasa ada sesuatu yang salah. Nyala api misterius langsung muncul di tangannya, membakar semua larva di depannya. Kekuatan api Taoisme bagaimana bisa melawan kejahatan. Namun Alexei tidak berniat untuk membersihkan telur kecil ini untuk murid formasi Taishuan. Setelah bencana ini, mereka juga harus menyadari pentingnya kekuatan. Jika Anda tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, maka bekerja keraslah untuk menjadi lebih kuat dan bangkit melawan tren. Seseorang membangkitkan Gu di tubuh Kuming. Tao Isyangsi menghela napas, dan itu karena Kaisar Taishuan menemukan bahwa Kuming terjerat dengan hal-hal jahat seperti itu. Jadi dia mengeluarkannya dari divisinya. Tanpa diduga, dia tidak hanya tidak memikirkan masa lalunya sendiri, tetapi dia juga semakin intensif. Dia tidak hanya berlatih sihir hantu, tetapi dia juga diberi makan oleh orang lain. Ketidakadilan. Alexei tampak acuh tak acuh ketika mendengar desahan-desis Tao Isyangsi. Ini karena Kaisar Taishuan muncul di pemakaman reinkarnasi sebelumnya. Hari ini dia telah memadamkan terang kering, dan ini adalah buahnya. Dan mengapa itu bukan penyebab pengusiran Kuming oleh Kaisar Taishuan? Dan mengapa balas dendam Kuming bukan hasilnya? Alexei, suara Suan Hanyu tiba-tiba terdengar. Alexei bingung. Perisuan biasanya fokus pada latihannya sendiri. Kecuali dia tidak akan muncul. Pada saat ini, katanya, mungkinkah ada yang salah dengan praktisi mendalam yang layu ini? Perisuan, telur cacing ini bukan cacing biasa. Nada bicara Suan Hanyu dingin dan cemas. Dia belum pernah melihat telur cacing ini selama bertahun-tahun. Hah? Hati Alexei dipenuhi dengan sedikit keraguan. Pemahamannya tentang Gu serangga adalah bahwa Gu sudah mati. Pada saat ini, Gu cacing meledak setelah kematian praktisi mendalam yang layu, dan hanya membuktikan bahwa dia adalah sub Gu. Tetapi jika ada sesuatu yang tidak biasa tentang cacing Gu ini, dia tidak menemukannya. Bagaimanapun, itu hanya terkontaminasi oleh jejak api yang mendalam, dan cacing Gu hangus dan hilang oleh aura panas. Jika saya tidak salah, ini mungkin anak Gu dari Ibu Nansan Gu di surga dan domain manusia, dan Ibu Nansan Gu adalah sumber anak Gu. Ibu Nansan Gu ini pasti telah membesarkan Gus anak yang cukup. Setelah Gu berhasil, Kastor dapat melangkah ke alam kesempurnaan dan permohonan Dao surgawi di luar wilayah. Jika itu benar-benar menjadi Gu, orang ini pasti bisa menyapu kuil surgawi. Suan Hanyu tidak ceroboh seperti Alexei dan nadanya penuh kekhawatiran. Anak Ibu Nansan Gu sangat kuat. Jelas telah ditahan selama tidak kurang dari puluhan ribu tahun. Jika kamu membunuh anaknya Gu hari ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Mata Alexei menyipit, dan dia membunuh menyatu. Karena aku telah mengalihkan pikiranku tentang gerbang formasi Taishuan, tidak peduli siapa itu. Bahkan jika itu adalah orang dari kuil Kaisar Timur, aku akan membunuhnya. Suan Hanyu secara alami tahu ucapan Alexei itu bukan retorika. Sebenarnya dia sudah memiliki kekuatan yang cukup. Jangan anggap enteng. Alexei mengangguk. Meskipun dia tidak mengambil hati Ibu Nansan Gu ini, tetapi dia pada dasarnya berhati-hati dan terbiasa selangkah demi selangkah. Jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan belati tersembunyi di belakangnya, menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Dia melihat ke arah Yellow Air dan menemukan bahwa napas terobosan klan naga semakin kuat dan kuat, dan dia menantikannya. Pada level berapa teknik 9 surgawi Yellow Air dibudidayakan? Akankah Lo Air menjadi penerima manfaat terbesar dari mutasi di surga dan domain manusia? Namun terobosan Yellow Air belum berakhir, dan Alexei tidak berniat repot. Pada saat ini Yellow Air tidak menyadari apa yang terjadi di luar dan berkonsentrasi untuk memahami terobosan. Kulitnya terkadang berkerut, terkadang jernih, terkadang gembira, terkadang gugup. Kaisar Iblis Senior,
Alexei memberitahu Kaisar Iblis Jetian satu persatu apa yang dikatakan Xuan Hanyu. Aku tidak boleh membiarkan ancaman seperti itu membahayakan Loer dan gerbang formasi Taishuan. Jika kita tidak dapat memotong rumput dan akarnya, bencana tidak akan ada habisnya. Kaisar Iblis yang menutupi langit mengangguk. Ibu Gu harus dibunuh. Jika tidak, maka akan terlambat ketika dia mengambil tindakan. Alexei tampak serius. Dia tidak boleh mengambil risiko mengekspos Loer. Kepala sekolah, ada keajaiban di gerbang formasi Taishuan. Tampaknya posisi Ibu Gu dapat ditemukan melalui telur serangga ini. Dao Xiangxi telah tiba di Alexei dan Kaisar Iblis Jetian di beberapa titik. Pada saat ini, gerbang formasi Taishuan lemah. Jika Alexei tidak dapat sepenuhnya menembak jatuh, itu juga merupakan potensi bahaya bagi gerbang formasi Taishuan. Baik, Alexei tidak ragu-ragu. Sejauh yang dia ketahui, selama ada cara untuk menemukan Ibu Gu yang tersembunyi ini, maka dia akan memiliki cara untuk membunuhnya sepenuhnya. Tao Yangxi mengeluarkan gulungan bambu dari lengannya. Wajahnya sedikit malu. Kultivasi internal Taois tua sedang menurun saat ini, dan Anda hanya dapat mengucapkan mantra dan menggunakan telur serangga untuk menemukan sebab dan akibat. Alexei mengerti tanpa banyak bicara dan mengambil slip bambu. Jangan khawatir, aku akan melindungi hukum untukmu. Kaisar Iblis Surgawi tidak banyak bicara. Dia sudah membuka penghalang pelindung dan menyelimuti dia dan Alexei. Peta formasi gosip besar satu sisi telah ditetapkan dengan Alexei sebagai titik dasar. Galaksi kompleks telah mengambang di seluruh formasi seperti daun jatuh. Telur cacing di seluruh tanah mengandung napas hantu dan yang kuat, dan mereka menjadi seperti bayangan pedang berkeliaran di seluruh peta gosip. Kilauan cahaya seperti galaksi mengungkapkan lintasan napas hantu. Pintu mati, hiduplah. Telur cacing terus berbondong-bondong ke tempat yang mereka pikir aman, di mana ibuku berada. Aku menemukannya. Alexei menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Untungnya telurnya belum mati dan aura hantu di tubuhnya masih hidup dan penuh. Jika tidak, formasi ini saja tidak akan membantu. Posisi apa ini? Kaisar Iblis yang menutupi surga mengerutkan kening saat dia melihat lompatan titik cahaya galaksi. Ini sebenarnya di sekitar laut langit yang terkubur. Tao Xiangxi lebih akrab dengan domain surga dan manusia, dan dia adalah orang yang pertama yang mengatakan sebelum Kaisar Iblis yang menutupi surga mulai. Ini memang tempat yang bagus untuk menahan ibuku. Alexei mengangguk. Sepertinya Ibu Nansangu dan kastornya pasti ada di sini. Namun bukan di lautan kuburan, melainkan di daerah sekitarnya. Aku akan kembali ketika aku pergi. Alexei memikirkan sesuatu dan berkata kepada Kaisar Jetian, hubungi naga darah dan biarkan naga darah kembali ke gerbang formasi Taishuan sesegera mungkin untuk melindungi Loer. Benar, sekarang yang bisa menjaga gerbang formasi Taishuan hanya naga darah. Setelah setengah hari di atas area laut, karena dekat dengan laut pemakaman surga, itu disebut area laut pemakaman jiwa. Hantu virtual dan nyata seperti penjaga wilayah laut ini berputar-putar dan berpatroli. Alexei melangkah melalui kehampaan dan datang ke wilayah laut ini dan menemukan keanehan wilayah laut ini. Suhu hampir turun ke titik beku, tetapi laut terus berguling dan ombak berguncang. Napas hantu yang sangat tebal persis sama dengan napas praktisi mendalam yang layu. Hantu-hantu menakutkan berubah menjadi berbagai bentuk hantu, merajalela di wilayah laut ini. Seolah-olah ini adalah ladang rumah mereka. Tidak ada ketakutan di mata Alexei dan pedang jahat dikorbankan. Dia melangkah keluar satu langkah, tubuh jiwanya berubah. Kekuatan darah dituangkan ke lengannya dan pedang ditebas. Permukaan laut area laut pemakaman jiwa tiba-tiba terkena serangan kritis seperti itu. Dan hantu di permukaan laut tidak punya waktu untuk menghindar di masa depan dan langsung dikalahkan menjadi dua. Cahaya pedang jatuh di area laut secara paksa membagi area laut menjadi dua, memperlihatkan goa di dasar laut. Tikus yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Jika tebakanku benar, kamu harus menungguku. Suara acuh tak acuh Alexei melewati goa langsung ke kedalaman tanah. Ibu Gu di platform batu giok mengguncang tubuhnya dengan keras, seolah-olah dia akan bangun dan terbang keluar. Pria yang duduk bersila di tanah merasakan perubahan di laut pemakaman jiwa saat ini.
dan mendengar provokasi merajalela Alexei. Senyum licik muncul di wajahnya. Tepat pada waktunya, dewa provinsi mencarimu. Detik berikutnya, sosok pria itu menghilang seperti hantu dan muncul di depan Alexei dalam sekejap. Alexei, kamu berani membunuh muridku, menghancurkan anakku, dan memprovokasiku. Satu demi satu, kamu. Mata pria itu penuh dengan cahaya hijau redup dan dia terbakar amarah, dan cakar hantu telah membanting wajah Alexei dan pergi. Murid itu tidak berguna dan tuannya tidak begitu baik. Mata Alexei bersinar dan dia berteriak dengan suara rendah. Cakar hantu pria itu bertabrakan dengan pedang jahat Alexei, membuat suara logam. Ketika kekuatan mengerikan datang dari langit, Alexei terkejut, tetapi dia tidak bisa melihat bahwa pria ini telah melatih cakar hantu ke tingkat yang memang tidak setingkat dengan Xuanji Kuming. Anak bodoh, hari ini aku akan membiarkanmu datang dengan hidupmu, tetapi kamu tidak akan kembali. Pria itu menutup cakarnya dan sebuah bola bundar muncul di antara cakarnya. Suara itu memenuhi seluruh wilayah laut. Festival 10.000 hantu yang hidup dan yang mati. Bola itu perlahan naik ke udara dan hantu-hantu yang tersebar berlapis-lapis di atas laut dipanggil. Hampir pada saat yang bersamaan, hantu di segala arah meraung dan menyerang Alexei dengan postur menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kulit Alexei sedikit kental, tetapi dia tidak berniat menggunakan kekuatan sihir, tetapi berubah menjadi pagoda Buddha dengan ujung jarinya. Tekan aku, cahaya keemasan dewa hantu Alexei dan aura Buddha melayang, dan aura Buddha 8 langkah meletus. Ada patung Buddha bersinar di setiap sisi dan setiap lantai pagoda Buddha 1000 lantai. Suara Buddha dan Zen tak tertandingi di telinga dan langsung membanjiri auman hantu di seluruh wilayah laut. Cahaya Buddha memadatkan ki asal antara langit dan bumi dan kekuatan pemurnian luar biasa. Hantu yang datang lebih dulu telah sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi saat menyentuh pagoda Buddha. Aura cahaya keemasan tertinggi menerangi seluruh langit. Udara Buddha bergulung-gulung dan bersiap untuk menjungkir balikan seluruh wilayah laut dengan sikap bersiap-siap. Pria itu menjentikan jarinya dan kilau bola itu berubah menjadi hitam tanpa dasar. Pada saat ini, area laut pemakaman jiwa sebenarnya berada di bawah tekanannya, perlahan-lahan menyerah pada ketenangan, dan kemudian di atas area laut pusaran berjatuhan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Langit berbintang Hokmeng. Napas Alexei meledak dan dengan lambaian tangan yang besar, langit berbintang yang megah dan mempesona tiba-tiba muncul, menutupi seluruh area laut pemakaman jiwa seperti langit dan matahari. Pria itu memutar matanya, itu tidak lebih dari hukum Hong Mongolia. Serangannya telah terakumulasi selama ratusan ribu tahun, dan itu pasti akan membunuhnya dengan satu pukulan. Wan Gui Lo Tian. Di setiap pusaran, tentara hantu muncul dengan pedang di tangan, dan masing-masing dari mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk memulihkan dunia nyata. Bahkan di bawah penindasan evolusi Alexei dari langit berbintang Hongmeng, kelompok tentara hantu yang tidak ada habisnya ini tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk ditekan. Hancurkan dipini Dao, Monsol Slash. Cahaya pedang pamungkas terciprat, cahaya pedang mengejutkan, dan niat pedang tak terbatas bercampur dengan napas kuno, seolah-olah akan menembus ruang dan waktu dan menghancurkan alam semesta. Wangui Diwang. Ini ternyata combo, dan pria itu memiliki senyum main-main di matanya, seolah-olah dia memberitahu Alexei bahwa dia sudah menang. Prajurit hantu bergegas masuk tanpa ragu-ragu tentang bahaya di depan. Alexei dimusnahkan oleh prajurit hantu yang luar biasa ini, dan pedang bingsa terbang ke atas dan ke bawah, tetapi prajurit hantu itu tampaknya tidak ada habisnya. Alexei sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa ada hukum hantu yang sangat kuat dalam mantra itu. Poin kuncinya adalah bahwa area laut pemakaman jiwa dipenuhi dengan kekuatan hukum. Ini sangat bermanfaat satu sama lain, dan kekuatan lawan harus sekitar setengah langkah terlalu nyata. Tetapi jika Anda menggunakan kekuatan hukum wilayah laut ini, itu akan jauh melampaui dunia ini, benar-benar mengancam. Alexei tidak berencana menggunakan darah goblin misterius untuk waktu yang singkat, hanya berjuang keras. Di antara pikiran, Alexei benar-benar menemukan suara yang datang dari kuburan reinkarnasi. Itu adalah suara Lo Taisu, dewa lautan bintang. Senior,
apakah kamu sudah bangun?" Di bawah pemakaman reinkarnasi, Lu Taisu, dewa lautan bintang, mengangguk. "Kamu jatuh ke dalam tipuan orang ini. Senior Lo, kamu punya solusi?" Alexei sangat gembira dalam menghadapi serangan seperti jaring 10.000 hantu ini. Dia tidak memiliki cara untuk menyingkirkan mereka untuk sementara waktu. Bagaimanapun, 10.000 hantu ini hanyalah mayat hidup, dan bahkan jika itu gelap, Origin Ki itu tidak akan mengubah target serangan mereka. Pada saat ini, jika Dewa Laut Bintang dapat bergerak, maka di area laut pemakaman jiwa ini tidak ada yang diharapkan menjadi lawan Alexei. Selama waktu ini, aku menyerap sebagian dari kekuatan Burning Heaven Sea. Itulah sebabnya aku lebih banyak diam. Sekarang saatnya untuk mencoba kekuatan ini. Lu Taisu berkata dengan ringan. Dia adalah kehormatan dari Xinghai. Wilayah laut manapun, Anda harus menundukkan kepala di depannya. Dan dia tidak mengambil tindakan di hari pemakaman karena dia menyerap kekuatan dasar laut dari langit yang terkubur. "Serahkan kendali tubuh kepadaku, hancurkan." Saat Lu Taisu mengambil alih tubuh Alexei, air laut di laut pemakaman jiwa seperti seberkas cahaya besar, berderap dari bawah ke atas, berguling-guling. Laut di bawah daya tarik air laut bintang. Air langsung menyapu semua prajurit hantu dalam postur yang merusak. Sosok Alexei telah menginjak laut, dan riak air biru di sekitar tubuhnya perlahan mengambang, seperti singgasana di dalam air, berkibar di belakangnya. Pria itu jelas tidak menyangka bahwa serangannya akan dikalahkan oleh Alexei. Di wilayah laut, dia buru-buru menghindar. Hanya hal jahat. Dengan bantuan hukum laut, itu saja. Cahaya bintang di antara Lu Taisu berkedip, dan bintang seperti mutiara perlahan menyapa pria itu. Meskipun itu adalah bintang yang sangat kecil, kekuatan laut bintang tertinggi yang terkandung di dalamnya. Tetapi itu membuat pria itu merasakan penindasan yang luar biasa, dan wajahnya memerah dan ingin melarikan diri. "Ibu Nansugu, tolong aku!" Pria itu meraung menggigit darah jari-jarinya. Cacing-cacing besar Gu di platform batu giok muncul di cakarnya saat ini, dan darah telah membangunkan cacing asli Gu. "Xinghai Long Setrek!" Lu Taisu hanya menjentikan jarinya beberapa kali. Air laut di area laut pemakaman jiwa telah mengembun menjadi pisau tajam yang tajam. Bilahnya berputar-putar dengan air, dan cahaya air yang meluap memantulkan kilau laut dalam. Cacing Gu membuka mulutnya yang berdarah dan bergegas menuju pisau tajam itu. Cacing Gu mengeluarkan suara bersenandung, dan di antara getaran sayapnya, aura hantu membentuk kabut tebal besar dan menghalangi pandangan Lu Taisu. Setelah energi hantu gelap ini, sosok dan hantu datang satu demi satu. Ternyata itu adalah anak yang baru saja dipanggil Gu oleh ibu Gu, Ibu Nansan Gu. Lu Taisu jelas tidak mengambil hati Gus, anak yang tidak berguna ini. Pisau tajam yang ditransformasikan dari Xinghai menembus lapisan energi hantu, seperti mengenakan manisan hau, membunuh semua anak Gu ini. Ibu Gu, Ibu Nansan Gu, jelas sangat marah ketika dia melihat adegan ini, dan suara dengungan yang lebih keras terdengar di seluruh dunia. Memanggil para murid dan cucu, kirim saja mereka ke kematian. Wajah Lu Taisu penuh dengan penghinaan. Seluruh area laut pemakaman jiwa tampaknya menjadi hidup, dan ombak bergulung membentuk cakar raksasa satu demi satu, mengirim hantu dan tentara hantu ke dasar laut satu demi satu. Karena mereka semua sudah datang, mari kita semua tinggal. Ibu Nansan Gu sudah bercokol di dada pria itu dengan rakus menelan darahnya. Banyaknya subgus yang mati sia-sia membuatnya kehilangan kekuatan yang besar. Kekuatan tertinggi lautan bintang mengungkapkan paksaan yang lebih tinggi, dan tren gelombang penghancuran langit membuatnya tidak memiliki ruang untuk menghindar. Tanpa laut penguburan jiwa ini, dewa laut bintang pasti tidak akan terkalahkan. Tetapi selama itu adalah wilayah laut, dewa laut bintang adalah dewa yang sebenarnya. Boom! Ekspresi pria itu masih menyimpan ketakutan dan kepanikan sebelum kematiannya, tetapi tubuhnya telah dipotong oleh tentakel ombak yang bergulir. Segera ombak menutupi mulut dan hidung pria itu, dan kekuatan laut bintang mengalir dari 7 lubang, menghancurkan organ-organ internalnya dalam 1 inci persegi. Wah, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Lu Taisu tidak banyak bicara, dan kesadarannya kembali ke batu nisan di pemakaman reinkarnasi dalam sekejap. Alexei mengambil alih tubuh lagi, melihat medan perang yang bobrok, dan menghela napas sedikit. Tampaknya dewa lautan bintang jauh lebih kuat.
dan setiap area air di depannya adalah punggawa. Hah? Alexei menatap pria itu. Jubah pria yang sudah retak tiba-tiba muncul wajah yang sangat dia kenal. Hong Tianjing? Hati Alexei tiba-tiba pada saat ini, dan dia tanpa sadar memegang pedang jahat di tangannya. Tidak, bagaimana mungkin Hong Tianjing begitu lemah, dan bagaimana dia bisa muncul di sini? Alexei segera berpikir bahwa dia telah melihat Hong Tianjing sendirian memasuki altar umum Tianwu di tirai tipis, dan dia juga telah melihat duel Hong Tianjing dan Taisang Tianpa. Jejak kesadaran ilahi segera menembus lautan kesadaran pria itu. Alexei harus melihat apa hubungan pria itu dengan Hong Tianjing. Bersambung.